Pernahkah kalian sibuk sampai lupa waktu? Bahkan rasa-rasanya 24 jam itu kurang karena harus mengejar target, ada yang ingin dicapai, karena beban pekerjaan yang menumpuk, dan kadang-kadang kita sulit untuk bisa rehat sejenak, bahkan hampir-hampir semua waktu kita ingin pakai. Tapi ingatkah kalian bahwa Allah juga melakukan pekerjaannya hari pertama sampai hari yang ke-6. Lalu pada hari yang ke-7 dia berhenti dan menguduskan hari itu. Dan dia memberi teladan bahwa kita tidak harus bekerja sepanjang waktu, tetapi kita harus juga memberikan waktu untuk beristirahat, dan waktu itu kita gunakan dengan baik untuk beribadah kepada Tuhan. Maka di dalam 10 hukum itu ada salah satu hukum yang memberikan perintah agar kita mengingat dan menguduskan hari Sabat, hari perhentian, hari di mana Allah menguduskan hari itu, dan hari itu kita gunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Keluaran pasal 20 ayat 8-11, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau hambamu, dan seterusnya. Ada sebuah perintah, jadi beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat, berhenti, itu adalah perintah Tuhan. Jadi jangan sampai ada yang tidak ke gereja, tidak beribadah kepada Tuhan, lalu bilang bahwa saya sibuk, saya tidak punya waktu. Nah, hati-hati, sebab itu perintahnya Tuhan, bukan perintahnya pendeta, bukan perintahnya majelis dan sebagainya, tapi itu perintahnya Tuhan. Nah, kenapa hari Sabat itu jadi penting? Yang pertama, agar kita ingat senantiasa kepada Tuhan, ingat senantiasa kepada Allah yang menyertai, menyelamatkan, dan memberi kita kehidupan. Agar kita ingat senantiasa bahwa kita ini adalah pemberian. Hari ini kita bisa percaya menerima Yesus dan memastikan bahwa kita mengalami keselamatan itu karena ada pengorbanan Yesus Kristus. Jadi jangan sampai ada manusia yang lupa diri, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu untuk bersyukur kepada Tuhan. Jangan sampai ada manusia yang merasa bahwa keberadaannya karena dia, karena kemampuannya, dan karena semua jasa-jasanya. Nah, jadi ingatlah bahwa Tuhan ada di sana di hari Sabat untuk mau memberkati kita. Nah, yang kedua, bahwa kenapa kita harus beristirahat dan beribadah? Kita butuh memulihkan diri. Kita sudah seperti mesin yang bekerja sepanjang 6 hari lamanya. Tubuh harus diberikan waktu untuk istirahat. Dia mendapatkan rehat untuk memulihkan kembali keadaannya, tenaganya, untuk kembali nanti beraktivitas lagi. Tubuh itu punya hak untuk diberikan istirahat. Jadi ini bukan mesin yang terus harus dipacu karena mengejar target, mengejar apa yang diinginkan oleh kebanyakan orang. Orang kadang-kadang nggak mau berhenti, nggak mau beribadah karena dia rakus, dia pingin dapat semua, dia pingin ini dan itu. Akhirnya ya. Dan yang berikut adalah tujuan kita menguduskan hari Sabat adalah untuk membangun hubungan yang semakin kuat dengan Tuhan. Banyak orang karena kesibukan, dia kurang introspeksi diri, kurang melakukan kontemplasi, kurang melakukan melakukan koreksi kepada dirinya. Nah, dengan beribadah kepada Tuhan ada waktu di mana
membangun kembali hal-hal yang mungkin sudah salah, yang mungkin sudah tidak benar, ada perilaku-perilaku yang berdosa dan sebagainya. Nah, itu di hari Sabat itulah, di waktu beribadah itulah dia memulihkan keadaan itu dan datang kembali pada Tuhan untuk dididik, diajar, dikasih tahu lagi. Dan berikutnya adalah dengan kita beribadah kepada Tuhan, membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang bebas. Kita adalah orang-orang yang berkuasa atas segala keadaan. Kita adalah orang-orang yang tidak diperbudak oleh pekerjaan, tidak diperbudak oleh berbagai tuntutan dunia ini, tetapi kita dengan kasih karunia Tuhan, kita bisa mengelola dan mengatur. Nah, bagaimana? Tentu pertanyaannya bagaimana kita dapat menguduskan hari Sabat itu. Yang pertama, kita harus tetapkan, kita harus sepakat bahwa kita mau berhenti pada hari Sabat atau hari ibadah. Kita menguduskan dan menyiapkan hari itu untuk Tuhan. Yang kedua, kita harus fokus pada Tuhan. Jadikan hari itu sebagai waktu untuk fokus pada hubungan dengan Tuhan, melalui doa, membaca firman Tuhan, mendengar khotbah, dan merenungkan. Ya. Dan berikutnya, saat dan waktunya kita memulihkan diri dan melepaskan diri dari berbagai beban serta kekhawatiran dunia ini, tuntutan dan sebagainya. Ya, membawa diri kepada Tuhan, membangun kembali mesbah yang roboh, yang tidak teratur lagi. Kita bangun kembali hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita akan makin kuat bertumbuh iman kita sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus memberkati.